Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nadi kitabih. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kajian kita wonten kitab Risalah Qusyairiyah masih membahas tentang tawakal. Dados tahapane nek kita gambaraken niki syariat, niki thariqah, niki hakikah. Niki ma'rifat. Nah, ma'rifat niki diantaranya adalah niki tergantung dengan masing-masing ulama. Jadi tiyang niku tawakal niku wonten pundi. Orang yang sudah masuk pada tingkat hakikah menuju ma'rifat. Jadi hakikah niki enten loro. Siji musyahadah, dan niki muraqabah. Jadi tiang nek salate sampai tingkat hakikah, dia bisa mencapai, dia harus melalui musyahadah. Kalau tidak, maka dia akan diberi oleh Allah muraqabah. Nah, kalau sudah sampai di sini, dia akan masuk pada wilayah ma'rifat. Sing rumiyin sampun kula jelasaken niku diantarane nggih menika cinta
Terus nomor loro ridho. Nomor 3 ittihad. Jadi penyatuan dengan Tuhan. Lah di antara 3 niki di mana letak tawakal? Nah, tawakal itu yakni bagian dari ridho. Jadi tawakal bagian dari ridho. Makanya nek kali Al-Quran kali Gusti Allah dipun sebutaken ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha haqqa tuqatih fatawakkalu ayyuhal mu'minun. Jadi tawakal niki kanggo sinten? Kanggo wong sing tingkatane wis pancen tingkat makrifat. Dadi nek kita niki wis tingkat makrifat niku di dalam melakukan sesuatu dirancang sebelum dilakukan niku dirancang dhisik. Begitu dirancang mateng menurut kemanungsan barulah dia tawakal. Lah tawakal itu buah dari ridho. Jadi buah dari ridho. Nah ridho niku mboten saged muncul lek mboten dilalui melalui namanya mahabbah, cinta. Jadi wonten mriki mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah kemudian dia akan bisa tawakal. Nah kalau sudah tawakal terjadilah penyatuan antara dirinya dengan Allah. Jadi ini penyatuan. Nek ngoten kondisi batin setiap hamba itu selalu bolak-balik. Jadi selalu bolak-balik. Ya, karena satu ketika muncul tawakalnya. Satu ketika muncul mahabbahnya. Tapi satu ketika dia ya tidak bisa memunculkan itu semua. Akhirnya ya napa isine menggerutu tok. Ya. Jadi lek ana wong bolak-balik menggerutu ae iku gak sampai tingkat tawakal. Ya. Jadi menggerutu di dalam menghadapi segala sesuatu. Kena kelambi ini. Yo, iya, yes. Jadi kalau sudah tawakal, ya, maka dia tidak akan menggerutu. Katanya menggerutu sungkan. Padha karo wong lek wis tingkatane dhuwur niku ngombe obat krana awake iku lara iku sungkan karo Gusti Allah. Jadi sungkan ya wis jarno ngene ae wong dipeparingi Gusti Allah. Cuma piyambake mboten betah. Mboten betah ngrasakno peparing sing jenenge lara. Lah niku akhire Gusti kula panjenengan idine ngombe pil. Mboten kok kula mboten kersa nrimo peparing jenengan. Arupi sakit. Cuma kula mboten betah. Jadi ngombe pil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi njaluk sepuro dhisik. Ya. Lah kula jenengan iki mboten ngombe pil langsung diuntal tok ae. Ya. Gak kate maca bismillah pemane kate njaluk sepuro gitu. Ya. Nah, jamaah yang dipun muliakan dening Allah. Maka tentang tawakal ini pandangan para ulama begitu banyak ya. Berdasarkan pengalaman ya rohani masing-masing ya. Jadi berdasarkan pengalaman
rohani masing-masing. Karena tawakal itu adalah tingkat yang tertinggi, ya kalau bisa dikatakan begitu. Tingkat tertinggi dari buah ma'rifat, kenal karo Gusti Allah. Lek ora kenal, ora kira tawakal. Wis pokoke ya apa carane reka dayane menungso supaya bisa teko kono. Ya mbu ya apa carane, pokoke sing penting iso teko. Tapi teko itu diridhoi Allah apa ora? Niki dadi masalah. Sing penting oleh duit, dikelompokno duit sing akeh, dalane teko endi karo. Pokoke oleh akeh. Berarti di situ dia mengabaikan ya, atau dia tidak sampai pada tingkat ma'rifat gitu. Nah, kula jenengan iki insyaallah wis tingkatane ma'rifat gitu ya. Ya buktine tawakal terus ya. Buktine tawakal terus ya. Nah, mila kita buka halaman 234 ya. Alinea yang ketiga. Menurut satu pendapat, yang dimaksud tawakal adalah menghilangkan keraguan-raguan dan menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak. Dalam satu riwayat disebutkan sekelompok orang datang kepada Junaid al-Baghdadi. Mereka bertanya, di mana kami harus mencari rezeki? Dan pundi kita niki badhe patos rezeki gitu. Ya. Maka ya, disebutkan asalkan engkau tahu dimanapun saja engkau boleh mencari rezeki. Pokoke ndek urepe bumi ya wis golek ana rezeki nek ngono ya. Apalagi lek zaman saniki wis nyambut gawe boten namung ten Panjen tok ya sampai nang Amerika ya. Jadi sekolah nang Amerika lulus diterima di Amerika ya mari ngono dikon mulih karo bapake boten gelem. Kula enggak ada kanca. Yukane niku di sekolahno di Amerika. Piyambake cerita perusahaan ini mau saya serahkan kepada anak saya. Cuma anak saya enggak mau. Papa mau menggaji saya berapa? Jadi malah diwali, untuk kau nyekel ke malah takon gaji ini piro. Loh kenapa? Gaji saya ini di Amerika 100 juta satu bulan. Kalau papa bisa menggaji saya 100 juta, saya pulang. Loh ini kamu disuruh mengembangkan. Oh enggak pak, untuk kan mikir sing produksi, sing pemasaran. Lagi wis kadang terima duit tok. Ya jadi lebih di luar negeri itu kayak iso diode-ode itu ya. Nah itu contoh gitu ya. Contoh akhirnya apa? Kemapanan itu menjadikan seseorang ikhtiar wis gak gelem misalnya. Lalu duwe pabrik kan leren golek bahan nih, ya bahan bakunya, mari ngono memproduksi, memasarkan, ya. Baru engkau oleh keuntungan, oleh bayaran gitu. Nah ada orang yang makomnya wis pancene makom kaya ngono dalam urusan duniawi ya. Tapi dalam urusan ukhrawi ya ada ya, yang makomnya itu sudah makom yang tinggi, tingkat makrifat gitu. Tapi ngenten sing tingkatane niku tasih tingkatan syariat, lisor ya. Tapi ndak apa-apa, masih tingkat syariat itu termasuk wis klebu, wis termasuk wong sing tasawuf gitu. Tapi tingkatannya dasar gitu. Jadi kalau sudah sampai tingkatan ridho ya, kemudian tawakal, nah ini sudah tingkatan tinggi ya. Jadi sudah tingkatan tinggi ya. Nah kami memohon kepada Allah tentang hal itu.
jika kalian mengetahui bahwa Allah melupakanmu, maka ingatlah kepadanya. Ya lek ngoten nggih kula niki apa jare Gusti Allah, tapi lek satu ketika Allah itu tidak memperhatikan kamu, ya kamu harus banyak berpikir kepada Allah gitu. Jadi jangan kemudian kalau Allah melupakan malah Gusti Allah diilokno. Gusti Allah ya apa wong iko lho dadine kaya ngene, wong kula niki ahli ibadah kok pancet mawon boten enten perubahan. Ya zikir ae gitu. Jari Junaid ya memperbanyak zikir gitu. Kami akan masuk ke rumah dan akan bertawakal. Cobaan itu adalah kebimbangan. Bagaimana dengan daya upaya? Daya upaya harus ditinggalkan, jawab Junaid. Ya. Jadi daya upaya harus ditinggalkan. Wis pasrah. Lek ngono tawakal niki kados kala wingi sampun kita kaji niku enten tingkatane tawakal tuh. Ini tingkat padahal itu sudah tingkat tinggi. Tapi itu masih tingkatan rendah dari tingkat tinggi gitu. Jadi umpama tentara ngoten jenderal, ana sing jenderal, ana sing mayor jenderal, ana sing letnan jenderal gitu ya. Lah niki enten taslim. Lah enten tafwid. Nggih, enten tafwid ya. Fawwada yufawwidu ya. Tafwidon wa ufawwidu nafsi ila rabbi ya. Kula seraken secara kontan awak kula dumateng Gusti Allah. Secara mutlak wis kabeh apa jare Gusti Allah. Itu pernah nanti kula sampaikan bilih Sayyidina Abu Bakar ketika dikumpulkan oleh Nabi Muhammad untuk mengumpulkan dana, dia menyerahkan semua hartanya. Kemudian ditanya, "Loh, bagaimana dengan keluargamu?" "Pun apa jari Gusti Allah lan Rasuli." Nah niku tingkatane wonten mriki. Jadi tafwid. Jadi tingkatannya tafwid. Jadi kalau ungkapan Junaid al-Baghdadi itu adalah tawakal pada tingkat tafwid. Sapa jare Gusti Allah. Jadi ikhtiar liyane kakate. Tapi kalau di sini tawakal itu masih ada ikhtiar. Ya. Kemudian taslim masih ada sedikit ikhtiar. Tapi kalau sudah tafwid wis tanpa ikhtiar wis apa jare sing ngejet lombok gitu. Jadi pun ngoten tingkatane. Niku padha karo wong wis diparingi umur sing siji loro ditambani waras pindah liyane. Liyane ditambani maneh pindah liyane. Akhirnya putus asa. Wis apa jare Gusti Allah wis. Niku akan terjadi pada diri seseorang gitu. Ya tingkatan tafwid niki. Makanya niki hanya ada pada orang yang makomnya sudah makom tertinggi, tapi dia masih berada pada posisi tertinggi gitu. Jadi ma'rifat itu lebih dhuwur. Tapi itu ya ketika masuk ke wilayah ridho dan tawakal, maka di situ ada tawakal, ini tingkatan dasar. Jadi niki dasar, terus niki menengah. Ya ini tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi tawakal itu tingkatan tinggi, ma'rifat, ya. Buah dari ridho. Tapi itu masih pada tingkat rendah. Kalau itu disebut tawakal. Tapi kalau sudah tingkat tinggi tafwid. Makanya dungane ya, Nabi
kok padha karo dongane pengikute niku mboten cocok. Lek pendongane Nabi ya mesti mboten padha, lek pengikuti lara ya Gusti kula niki sakit panjenengan sarasaken. Tapi lek wong tingkatane dhuwur, Gusti kula sakit. Tapi napa jare jenengan? Dadi napa jare jenengan panjenengan paringi saras nggih monggo, panjenengan tetepaken sakit nggih monggo gitu. Nah niku tingkatan tinggi karena dia di sini. Ya. Jadi Allah itu ya, jadi ma'rifat ilallah. Jadi wonten mriki. Jadi wis kenal temenan marang Gusti Allah. Makanya apa kok ana wong ahli ibadah? Ya karena wis kenal, wis makrifat marang Gusti Allah. Apa maneh kalau ibadah dibarengi karo nangis mbrebes mili, berarti niku ibadah iku wis makrifat tapi tingkatannya tingkatan tinggi ya. Jadi Nabi Muhammad niku lek sujud mbrebes mili. Kula jenengan menapa nate sujud mbrebes mili ya. Wis gelem sujud iku wis apik gitu ya. Lek kate mbrebes mili iku tambah apik gitu ya. Jadi mbrebes mili tambah apik gitu. Nah, niku tingkatane. Jadi kalau Kanjeng Nabi ngendika sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sira kabeh, salato sira kabeh kaya oleh aku salat. Ya paling-paling ya kaya oleh aku salat ya zahire, Pak. Tapi batine mboten padha gitu. Tapi apa ya ora ana wong sing sampai batine nggih enten. Tapi mboten enten sing semerap gitu. Karena ini persoalan batin gitu. Jadi mboten semerap tiang lintu karena ini persoalan kondisi batin ya. Zahire bisa diwaca tapi batine enggak iso diwaca. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepada Ahmad ya, bin Abdul Khawari, wahai Ahmad, jalan menuju akhirat adalah banyak ya. Gurumu adalah orang yang mengetahui beberapa jalan itu kecuali tawakal ya. Jadi jalan menuju Allah iku lek nyanyiane Umar Rama banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya iso lewat ndi padha banyak jalan menuju Panjen lewat Kondang Legi atau Kaetan gitu ya. Ya jadi banyak jalan tapi kecuali tawakal ya. Tawakal itu hanya satu ya. Jadi jalannya hanya satu, ya tawakal itu. Jadi tidak ada yang lain. Itu miturut Abu Sulaiman Ad-Darani. Oleh karena itu saya tidak pernah mencium baunya. Ya. Saya tidak pernah mencium baunya, bau tawakal itu ora ketok. Ya, nek usaha ketok. Buka bedak, mari ngono kulaan ketok. Tapi lek wis tawakal ora ketok. Makanya di sini disebutkan ya gurumu adalah orang yang mengetahui beberapa jalan itu kecuali tawakal. Sampai gurune diarani ora ro tawakali seseorang. Rone itu ya tandange gitu. Karena tawakal itu ya bagian dari buah makrifat yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi yang tahu siapa ya dirinya sendiri dengan Allah. Oleh karena itu saya tidak pernah mencium baunya, saya tidak pernah mencium bau tawakal. Nah, menurut satu pendapat yang dimaksud tawakal adalah percaya ya terhadap apa-apa yang diatur oleh Allah dan menghindarkan diri dari apa-apa yang diatur oleh manusia ya. Jadi niki
Jadi kalau orang itu sudah tawakal itu urusannya atine karo Gusti Allah. Lek urusan jabone iki urusan menungso. Ya. Lah lek wis tawakal ya aja katut karo pengaruhe menungso. Nek menungso ngoten nggih tawakali macam-macam. Ana sing bener-bener tawakal, ana sing bergaya tawakal. Ya. Lho apa tawakal itu bisa bergaya? Ya ketoke kaya tawakal, padahal ora tawakal. Karena apa? Karena ini persoalan batin, nggak iso dibaca oleh orang lain. Lah pelakunya itu ya bisa aja ngomong, ngomong elo gampang, tapi prakteknya ora podo. Menurut yang lain, yang dimaksud tawakal adalah hati yang sunyi dan memikirkan tentang hal-hal yang bertentangan dalam mencari rizki. Karena apa? Oh, tawakal mesti gandengna karo rizki. Lah rizki ini berkaitan dengan sesuatu yang teko anyar. Lah kita niki diparingi rizki sejak lahir. Ya ada kaki bisa dipakai untuk berjalan. Itu rizki yang dibawa sejak lahir. Tapi ada rizki itu yang datang kemudian. Karena digawe kanggo tandang gawe, maka Allah akan menambah rizki itu. Tangane digawe, pikirane digawe, lesane digawe. Maka dengan begitu dia akan mendapatkan rizki. Jadi rizki tambahan. Cuma kula jenengan iki biasa ngukur rizki niku isin teko anyar niku. Jadi teko anyar niku moro-moro ana wong ngekeki. Ana wong titip. Itu teko anyar, Pak. Lah sing digoleki wong-wong niki sing teko anyar niku. Padahal mestine sing wis lawas iki iku rizki. Ojo lali itu dipertahankan. Jangan sampai itu lepas. Nanti kalau cari ya cari Gusti Allah. Oleh maneh utawa ora ya wis apa cari Gusti Allah. Lah niku jenenge rizki. Nah, rizki yang baru itu rizki yang akibat tambahan ketika kita pergunakan rizki yang asal. Jadi tangane digawe tantang gawe malih oleh tambahan, kuping digawe malih oleh tambahan, terus mripate digawe, lesane digawe mulang terus oleh tambahan. Nah itu tambahan-tambahan itu sing selalu kita pikir. Padahal ada rezeki yang tidak pernah kita hitung. Ya, bisa melaku teko omah nang masjid, iku rezeki. Nggo di masjid ngrungokno ngaji rezeki. Ngrungokno ngaji iku rezeki. Tapi ya begitu teko gak ngrungokno ngaji tapi turu nggih rezeki. Ya. Turune niku lho rezeki. Ya. Mendahe meleke gitu ya. Jadi turune niku. Padha karo wawancara wartawan karo Profesor Emil Salim. Jadi ditanya umurnya sekarang berapa? 91. Wah, Prof masih sehat walafiat. Apa resepnya? Ya pokoknya pikirane iku digawe terus, gak oleh mandek. Bapak gak digawe iki engko malih pikun. Jadi kudu digawe ngaji terus, mbok ngaji mulang, mbok ngaji ngrungokno. Pokoknya digawe terus. Nah, olahraganya apa, Prof? Olahraga saya itu ya tidak mesti, saya itu tidak punya olahraga yang tetap. Sebab pada orang yang biasa olahraga itu ya lari kecil. Tapi kalau saya ini ya tidak bisa umur 91. Nek tenagane karepe ku kencang tapi sikile wis bimbang gitu ya. Jadi lek karepe iki kenceng sih, tapi sikile wis ora pati kenceng gitu ya.
Jari wartawan nih, ya olahraganya aja ndak gini masih seperti ini sehatnya, mendai olahraga gitu ya. Tapi wong tua kok dikongkon olahraga, ya olahraga opo gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita ini tawakal itu ya. Jadi tawakal hanya tingkat dasar saja hasilnya seperti itu. Mendai le tawakal tingkat tinggi gitu ya. Jadi bisa memenuhi apa sing jadi standar menungso. Tapi Gusti Allah mboten, pokoke asalkan tawakal walaupun tingkat dasar ya. Itu akan diberi oleh Allah ya. Apalagi kalau nanti tingkat tafwid. Cuma niki makome niki makomi para nabi. Jadi para nabi, para sholihin itu. Ya, menurut Haris Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apakah tawakal itu akan diikuti oleh loba ya, oleh tamak. Jadi apa orang tawakal itu akan ada gandengannya dengan ketamaan. Karena berkaitan tawakal itu ya berkaitan dengan apa? Ya biasanya dengan apa yang saya katakan tadi, rizki yang tekone anyar ya. Jadi karena rizki yang tekone anyar menjadikan dia itu ya menjadikan dia itu tamak lupa gitu ya. Maka ditanyakan di sini, apanya nanti akan membawa ke sana? Dia menjawab, tawakal akan diikuti beberapa pikiran melalui jalan karakter, tabiat ya. Jadi karakter itu tabiat, cetakan ya. Jadi kalau kita ingin membangun karakter bangsa ya, jadi agama dinyatakan sebagai nation and character building ya. Jadi agama ya, jadi orang itu kalau akan menjadikan bangsa ini memiliki karakter harus dengan agama ya. Karakter Pancasilais ya, ketuhanan yang Maha Esa yang diutamakan itu. Nah, tawakal itu diikuti beberapa pikiran melalui jalan karakter, tidak dirusak oleh sesuatu dan sangat kuat untuk tidak menguntungkan kepada orang lain. Jadi kalau begitu tawakal itu sebenarnya adalah walaupun itu tingkatannya dasar, apalagi tingkatnya tinggi, itu adalah tabiat atau karakter. Jadi tabiat dasar manusia. Lah itu akan menjadi tabiat kebiasaan kalau sudah terbiasakan. Itulah yang bisa dikatakan al-'ada muhakkamah. Jadi kebiasaan itu menjadi hukum. Nah, kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menetap pada diri seseorang ya. Nah, jadi kalau orang itu karakternya tidak stabil ya, nanti menghadapi sesuatu yang tidak stabil. Tapi kalau dia itu sudah memiliki karakter tawakal walaupun tingkat dasar, dia akan tetap stabil. Apalagi kalau sudah tingkat tafwid gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah tingkat tafwid. Maka karena sudah menjadi karakter, maka di sini akan ada manfaatnya. Jadi manfaat. Jadi manfaat kepada manusia. Jadi ada manfaatnya kepada manusia. Jadi kalau begitu ya, karakter itu sesuatu yang tetap ya, pada diri seseorang dan tidak akan berubah. Buktinya apa?
kalau itu terus dijaga, itu akan bisa membawa manfaat pada manusia. Apalagi kalau kita ini sudah sering suka memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sebenarnya muncul karena karakternya begitu. Kalau ada orang itu karakternya itu jelek, ketoke api, ya, tapi mesti arahnya itu jelek. Ya, jadi kalau ada orang merekayasa begini itu, ya ketoke kaya api, padahal itu jelek. Nah, nanti akan dibuka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketok cepat atau lambat ya. Jadi Haris Al-Muhasibi pencetus teori tasawuf jenenge muhasabah. Akhirnya disebut Haris Al-Muhasibi. Dia membicarakan tentang tawakal. Nah, ukuran orang yang bertawakal itu adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi selama kita hidup ini tidak pernah membawa madorot, ya berarti kita ini masuk pada wilayah tawakal, dan itu tabiat ya. Jadi lek ngoten tawakal itu kaya tabiat niku, tabaun niku kaya cetakan. Jadi bahasanya ana cetak biru ya. Jadi sudah dicetak gitu ya. Lah cetakan ini bisa sejak lahir, tapi bisa melalui satu proses gitu. Jadi ana menungso itu sejak lahir citakane ngono iku. Ya wis ngono iku. Gak bisa dirubah. Tapi enten tiyang niku cetakane A, tapi bisa menjadi A+. Nah, itu melalui satu proses. Makanya Kanjeng Nabi ngendika innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu ditugasi menyempurnakan akhlak yang mulia. Sing mulia itu disempurnakan. Berarti kalau begitu di masyarakat itu sudah ada akhlak yang bagus, sing mulia. Tapi itu belum sempurna. Lah misi Rasulullah itu menyempurnakan. Nah, tawakal itu bagian dari penyempurnaan Rasulullah. Jadi bagian dari penyempurnaan itu. Jadi sing asale gak tawakal ya malah dadi tawakal karena dia dengan ilmu. Tapi enten sing golongane aliran sing pesimis ya. Wong wis kadung tabiate cetakane A ya ora bakal dadi A+ ya. Idza kanat tiba'u tiba asuin fala afda bayufitu wala ati. Nek wis kadung cetakan ngono, guru ambil ilmu ora ana gunane. Tapi itu ditepis oleh Rasulullah. Ndak. Ya misi saya adalah untuk menyempurnakan akhlak baik manusia. Ya, jadi akhlak terpuji manusia itu disempurnakan. Lah penyempurnaan ini napa? Ngene iku ya ada nilai ketuhanannya. Wong ngekei wong liya bagus, gak ana sing ngatakan ndak bagus. Tapi itu menjadi sempurna lek ana ikhlas. Gitu ya. Jadi ikhlas ana hubungane karo Gusti Allah. Lek enggak ya apik nek menungso tok, tapi ini terputus. Gitu ya. Nah, oleh karena itu manfaat yang diperoleh ya oleh seseorang dari temannya itu kalau dari sisi keilmuan itu berasal dari kemakrifatannya ya. Dia kemudian karena makrifat itu cirinya adalah ridho. Ridho itu gandengane tawakal. Dia bisa mungkin tawakal, taslim atau tafwid ya. Dan itu ya akan bisa menjadi tabiat ya. Jadi menjadi
tabiat. Nah, tabiat orang awam ya tawakal. Tabiat orang khawasul khawas yaitu tafwid. Makanya lek kita maca wonten Al-Qur'an ya, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ayub ya. Itu banyak disebutkan innahu awwab. Ya, sesungguhnya dia itu orang yang tingkat tobatnya itu tinggi gitu. Jadi kalau begitu ya berarti nabi-nabi itu tingkat amalia batinnya itu ya tinggi ya. Nah, kita ini berada di tingkat dasar itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Lek iso ya sampai kaya nabi. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Ya. Jadi ini pertanyaan ya, tentang seorang yang punya ya, watak dasar ya, jelek. Apa kena ditandani iso gitu ya. Tapi ya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ada yang cepat bisa ditandani, tapi ada yang lambat. Makanya yang paling bagus itu mencetak karakter itu mulai cilik. Jadi kalau winginane 17-an itu ana arek cilik melok lomba mangan kerupuk. Ya. Lek kancane wis padha entek dhek meneng ngene tok. Ya. Sampe didodokno ngoten. Pangan le wong iki lomba kok. Gak gelem. Barang ditakoni apa sih awakmu kok gak gelem mangan. Tirose Pak Guru mboten angsal mangan karo ngadeg. Skala wis. Iya. Jadi kalau begini ini kan karakter, pilih karakter. Ya. Makanya ada orang itu kalau makan itu mesti golek kursi, gitu, karakter itu. Masih dikai parasmanan ya golek tembok-tembok tau apa. Dikai pancian, kayak lungguan gitu ya. Ya karena apa? Itu sudah karakter gitu. Jadi sudah karakter. Ya jadi kalau begitu mulai kecil. Makanya kalau nanti cerita konco kula niku marani putune nyambangi. Barang wis mari mulih disangoni putune. Jari putune, "Mbah, niki yatrane halal napa mboten, Mbah?" Wah iki mbae bingung iki. Padahal mbae yo ngerti iki duwe iki halal apa syubhat apa makruh ya. Apa halalan thayyibah itu. Ya. Lho ngoten niku lek cara wong anu, pendidikan si kecil itu penting gitu. Jadi membangun tabiat, mencetak. Yaitu makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Anak pun dia berubah itu karena bapak dan lingkungan itu ya. Jadi kalau begitu pengaruh lingkungan itu besar. Makanya anak ini harus dibangun di lingkungan yang istimewa itu. Kalau enggak ada konco niku lek mondokno pokoke pondok sing kereng gitu ya. Jadi ke pondok sing kereng. Kula takoni napa golek mondok di pondok sing kereng muli sing ana turahe. Si ana turahe gitu. Tapi lek pondoke kendo muli entek gitu. Kula pikir-pikir ya ana bener gitu ya. Jadi kalau begitu ya pembentukan itu. Makanya orang itu saiki gak gelem salat ya meneh dijak maneh ora gelem ya mben dijak ya ora gelem ya dinteni mben lek wis tuwek ya wis tuwek kok sik gak gelem dinteni wis mati ya disolati lek penak ta ngejak wong niku ngoten mawon enggak usah maksa-maksa wong maksa-maksa wong ya lek maksa apik gak apa-apa. Tapi lek maksa elek sing susah gitu ya. Akhire merantak kabeh, sing salah siji sing kena 100 ya. Merantak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.